Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Desa Ekowisata Pancoh, tepatnya di Pancoh, Girikerto, Turi, Kabupaten Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta. Memperkenalkan, saya Khatijah selaku pengelola Desa Ekowisata Pancoh ingin bercerita bahwa tentang Desa Ekowisata Pancoh yang berdiri sejak pasca erupsi Merapi tahun 2010 dan terbentuk ketika kita didampingi oleh LSM selama kurang lebih 2 tahun, terbentuk pada 14 Februari tahunnya 2012, dan semenjak itu kami termotivasi untuk membuat ataupun membreeding sebuah desa ekowisata Pancoh. Kenapa kita membuat desa ekowisata Pancoh? Karena di sini adalah daerah resapan air, daerah penyangga airnya Jogja, dan kami punya konsep ekowisata untuk mempertahankan ekologi yang ada. Selama ini kita step by step untuk mengembangkan desa ekowisata Pancoh dari awal sampai sekarang, dan kami punya mimpi 5 tahun ke depannya Desa Ekowisata Pancoh tetap bertahan dan tetap eksis, serta akan dikenal baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Jadi kedepannya biar sustainable. Jadi wisata bukan hanya saat ini saja, tapi akan dinikmati oleh anak cucu kami. Jadi kami selalu berjejaring dari manapun, dari akademisi, dari media, dari agent, maupun dari segala penjuru, intinya untuk memajukan desa ekowisata Pancoh. Desa Ekowisata Pancoh merupakan wisata yang berbasic dan juga dikembangkan lewat ekosistem atau ekoturism yang ada di Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang mana pada saat ini sudah menempati 10 tahun berdirinya Desa Ekowisata Pancoh. Desa Ekowisata Pancoh ini juga dibangun bersama dari kalangan muda maupun kalangan orang tua yang memang ingin menaikkan atau memunculkan suatu hal yang bisa menjadi nilai jual dari desa mereka dalam segi pengembangan, lalu kerukunan dan sebagainya. Inilah yang menjadi kunci dan juga yang perlu dikembangkan di desa-desa, terutama desa yang memiliki potensi-potensi yang ada di desa kita semua. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh, yaitu Desa Ekowisata Pancoh memiliki salah satu yang namanya Omah Partorjan ini. Omah Partorjan ini adalah salah satu tempat di mana untuk seluruh kegiatan yang ada bagi wisatawan, mereka diajak ke Omah Partorjan ini, diperlihatkan kuliner-kuliner, potensi kuliner, lalu ada olahan-olahan dari sumber daya alam yang ada di Desa Ekowisata Pancoh seperti salak. Lalu ada lagi ikonik yang mana menjadi ikonik salah satu ya dari Desa Ekowisata Pancoh ini adalah surtong. Surtong yang mana menandakan bahwa yang dibuat dari bambu. Nah, surtong ini dibuat dari bambu yang mana itu menandakan bahwa saluran pengairan itu sangat lancar. Nah, apalagi Desa Ekowisata Pancoh ini menjadi salah satu kunci dalam perairan yang ada di Kecamatan Turi. Nah, dengan potensi-potensi alam yang masih dirawat dan dijaga selama bertahun-tahun, ini bisa menjadi nilai jual dan juga peningkatan ekonomi bagi desa yang akan dibangun dalam desa ekowisata melalui pengelolaan dalam segi pertanian, dalam segi perekonomian, penjualan dari produk-produk tani, lalu perkebunan dan peternakan juga pun bisa maju
lewat adanya pengelolaan yang sudah signifikan atau masif dalam pengelolaannya. Karena desa ekowisata Pancoh ini juga bisa menjadi salah satu contoh hal tersebut. Nah, lewat Omah Partorejan ini menjadi maskot bahwasannya seluruh wisatawan diperlihatkan ada beberapa foto-foto wisatawan dari domestik maupun dari mancanegara. Desa ekowisata Pancoh ini juga terkenal dengan beberapa ciri khas dari ekosistem yang mereka rawat dan jaga selama 10 tahun ini, yaitu dan ada embungnya, lalu perikanan yang ada di embung tersebut mereka rawat. Mereka bahkan pernah membuat event memancing di setiap minggu Kliwon. Ini menjadi event salah satu untuk menarik perhatian dari wisatawan dan juga sebagai branding dalam pengembangan desa wisata yang ada di desa ekowisata Pancoh. Nah, tidak cuma itu, kuliner-kuliner yang dipamerkan dari desa ekowisata Pancoh ini sangat alami dan masih bersahabat dengan alam. Kenapa saya bisa menyebutkan bersahabat dengan alam? Karena masih bergantung pada alam, dari pengolahan salak itu menjadi pie, lalu ada yang dibuat seperti leker. Nah, itu salah satu olahan salak yang mana itu bisa meningkatkan ekonomi warga di Pancoh, yang mana jualan salak mentah itu 1 kilo berapa, 5.000 sampai 6.000. Nah, itu ketika diolah itu bisa menjadi meningkatkan harga. Nah, itu bisa meningkatkan ekonomi yang ada di warga masyarakat desa ekowisata Pancoh. Desa ekowisata Pancoh ini juga memamerkan beberapa potensi-potensi seperti ada beberapa kegiatan dan juga ada beberapa paket wisata yang ada di desa ekowisata Pancoh, yaitu ada yang include susur sungai, lalu menangkap ikan, dan ada yang beberapa dari wisatawan meminjam tempat untuk digunakan sebagai pelatihan, lalu sadar alam dan sebagainya untuk workshop. Ada studi banding pun juga pernah di desa ekowisata Pancoh ini, karena selama 10 tahun itu di waktu yang masih belum lama bagi pengembangan lalu untuk kemajuan desa ekowisata Pancoh ini. Nah, seperti itu.
Salah satu yang sangat unik di Desa Ekowisata Pancoh adalah kesenian yang masih terjaga kealamiannya, daya budaya, lalu kultur yang mereka jaga, tradisi yang mereka rawat hingga saat ini seperti tradisi gamelan, lalu ada lagi seni tarian, joget-joget ndaya, lalu ada lagi reog. Nah itu masih ada prajuritan. Nah, ini masih dijaga oleh para warga di Desa Ekowisata Pancoh. Ini yang bikin atau membuat menarik para wisatawan dari domestik maupun wisatawan mancanegara. Seperti contohnya ini ada magister dari UGM yang mana itu diisi oleh warga-warga dari mancanegara. Mereka sangat suka dan sangat tertarik akan kekayaan yang ada di Desa Ekowisata Pancoh ini, dan juga ini menjadi hal yang menarik ketika kita atau sebagai warga Desa Ekowisata Pancoh bisa mengolah dan bisa membuat hal tersebut menjadi hal yang unik dan menjadi ikonik yang harus kita jaga. Itu bisa kita jual sebagai potensi-potensi untuk peningkatan desa ekowisata. Nah, ini seperti itu. Ada ternak dan sebagainya. Itu sangat maju sekali. Desa Ekowisata Pancoh juga mempunyai kesenian yang mana mereka bisa melestarikan budaya batik yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Yogyakarta. Nah ini menjadi salah satu bagaimana kita sebagai penerus bangsa kita bisa melek dan juga apa sih yang perlu kita lestarikan dari budaya yang ada di Indonesia. Ini bisa menjadi salah satu contoh gimana sih kita sebagai warga kita bisa aktif dalam bergerak menuju Indonesia yang lebih maju. Nah terutama contohnya seperti di Desa Ekowisata Pancoh ini, warganya mereka akur, tentrem dan sebagainya. Suasana mereka itu sangat harmoni. Apalagi Desa Ekowisata Pancoh ini pun juga sudah terkenal dan pernah memiliki berbagai piala atau penghargaan dari Kabupaten Sleman terkait Desa Ekowisata Pancoh paling maju di desa di Kabupaten Sleman. Pokoknya inti dari inti, core of the core pada saat ini adalah kita sebagai penerus bangsa, kita juga perlu bagaimana sih kita bisa melestarikan budaya-budaya yang ada. Kita bisa mengolah dan juga menggunakan potensi-potensi. Kita bisa melihat hal itu, kita kembangkan, dan isu itu bisa menjadi penopang bahwa peningkatan segi ekonomi, sosial, budaya itu memang sangat perlu untuk saat ini, karena kita sebagai warga Indonesia, NKRI harus dijaga sampai mati. Mungkin itu saja. Selebihnya kita akan ada potret-potret. Salam, sampai jumpa di Desa Ekowisata Pancoh.